Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat tugas video dengan mata kuliah Ilmu Pengantar Ekonomi dengan tema kegiatan ekonomi di lingkup Circular Flow. Perkenalkan, nama saya Naila Nadine Cinta Salsabila dengan NPM 25030121005. Perkenalkan, nama saya Rista Agustina dengan NPM 2501033038. Perkenalkan, nama saya Salsa Febita Hervina dengan NPM 2503010055. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow. Circular flow adalah diagram atau model yang menggambarkan arus perputaran uang, barang, dan jasa di antara pelaku ekonomi dalam perekonomian secara melingkar. Diagram ini menunjukkan hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan pasar faktor produksi, serta pasar barang dan jasa. Berikut akan kami tampilkan wawancara kami dengan salah satu UMKM yang ada di sekitar kami untuk menganalisis metode circular flow. Oke teman-teman, saya sudah bersama salah satu pelaku UMKM yang ada di sekitar kami. Boleh tahu nama mbaknya siapa? Nama saya Gesi Ayusri Wulandari. Iya, di sini mbak usahanya apa ya? Usaha saya di kerajinan tangan, terutama di pembuatan tas dan dompet turunan Tapis Lampung. Untuk usahanya ini udah berapa lama? Dari tahun 2016. Untuk produk-produknya sudah diedarkan di mana saja mbak? Apa buka toko gini? Ya, kalau untuk produk offline-nya sudah ada di tokonya di rumah gitu kan, di Hadimulyo Barat. Kalau untuk online-nya jualannya di media sosial sih, di Instagram dan lain-lain. Cuma saya juga ikut titip konsinyasi di toko-toko oleh-oleh yang ada di Kota Metro sama Bandar Lampung. Oke, untuk target konsumen produknya sendiri itu dari kalangan apa mbak? Remaja atau bisa masuk ke semua kalangan? Ya, karena tas yang saya produksi itu ada ciri khas Lampungnya. Untuk pangsa pasarnya itu dewasa ketemunya mbak, dewasa. Karena kalau untuk remaja biasanya hanya untuk oleh-oleh, untuk hadiah guru atau hadiah orang tua, seperti itu sih. Untuk bahan-bahannya, suppliernya ini dari mana ya mbak? Kalau untuk bahan, karena di Lampung ini untuk mencari aksesorisnya susah, jadi paling dekat sih hanya di Jakarta. Pengirimannya online. Online gitu. Untuk usaha ini mbak, tenaga kerjanya ada nggak sih mbak yang bantuin mbak gitu? Ada. Tenaga kerja saya itu 2, tapi ibu rumah tangga. Jadi ngerjainnya nggak di rumah tempat produksi saya, tapi di rumah mereka masing-masing. Karena kan namanya ibu rumah tangga itu kan sesempatnya mereka. Jadi habis jemput anak atau habis masak baru mereka kerja. Untuk modal awal gitu pernah nggak sih mbak minjem di bank, atau untuk ngelanjutin usahanya mbaknya minjem ke bank gitu, uang ke bank? Kalau modal awal itu hanya bermodalkan satu mesin jahit manual, masih pakai kaki yang genjot-genjot itu, dan bahan juga seadanya diputerin, dan alhamdulillah nggak pakai pinjem bank, pakai modal sendiri. Ya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, untuk usaha ini apakah sudah ada izin pemerintah? Sudah. Untuk pajaknya, apa menggunakan pajak? Kalau untuk pelaku UMKM yang hasil omsetnya masih di bawah 500 juta itu belum ada pajak. Ya. Jadi ya memang nol nih ya. Terima kasih ya mbak sudah membantu kami melakukan wawancara. Halo teman-teman, setelah melihat klip wawancara dari kami, apakah kalian tahu arus circular flow yang terjadi pada UMKM yang kami wawancara itu berapa sektor? Jika kalian ingin tahu, simak video ini sampai selesai ya. Circular flow dapat dibagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Pada perekonomian 2 sektor, terdapat rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga menyediakan faktor produksi, sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Terjadi arus timbal balik berupa pendapatan, barang, dan jasa. Yang kedua, 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor, peran pemerintah ikut masuk. Pemerintah menarik pajak dari rumah tangga dan perusahaan, lalu mengembangkan
mengembalikannya dalam bentuk subsidi maupun belanja negara. Hal ini membuat arus kegiatan ekonomi semakin kompleks. Yang ketiga, 4 sektor. Dalam perekonomian modern, pelaku ekonomi bertambah menjadi 4 sektor, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Keempatnya saling terhubung melalui arus barang, jasa, uang, pajak, subsidi, serta kegiatan ekspor dan impor. Baik, cukup sekian tugas video pada kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.